apply visa tuh kita cari agen ya. Agen cari yang travel. ya agen travel yang memang sudah terverifikasi sama pemerintah Israel di sana. Sungguh, Tuhan hanya memberi hidup satu kepadaku. Tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga. Tetapi hidup satu ini akan ku berikan insya Allah subhanahu wa ta'ala 100% kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Dan jikalau aku misalnya diberi dua hidup oleh Tuhan, dua hidup ini pun akan aku persembahkan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Maka aku minta kepada kita sekalian, marilah kita sekalian bersama-sama mengabdi kepada tanah air dan bangsa ini. Inilah amanatku kepadamu sekalian. Halo teman-teman Kopia.co, kembali lagi di podcast Kopia.co. Di video kali ini kita bakal ngomongin tentang cerita dari Palestina, karena ada teman kita, anggota Kopia.co yang kemarin baru saja pulang dari Palestina. Dan di video kali ini saya gak sendirian karena di sini ada host dan juga yang bakal nemenin berbincang-bincang. Di sini ada Nabila dan juga Balkis. Nah, menariknya kita kedatangan narasumber yang memang kemarin sudah melakukan perjalanan darat dari mulai Tunis kemudian ke Yordania, dari Yordania masuk ke Palestina. Langsung aja kita panggil Muhammad Husnul Labib alias Labibun. Terima kasih sebelumnya Kang Nata dan Kopia.co atas undangannya. Terima kasih juga kepada Nabila dan Imtiazai. Coba Bil, kemarin kan Labib dari Palestina. Kira-kira yang Nabila kemarin penasaran ya dari story-story Labib apa tuh? Bisa dari ditanya story-storynya Labib itu ya, yang aku paling penasaran tuh. Labib itu kalau nggak salah sampai ke Tel Aviv ya. Iya. Berarti itu nyebrang atau apa? Udah sekarang udah jadi satu daratan tuh? Atau bagaimana, Bib? Kalau satu daratan emang dari dulu udah satu daratan. Oh iya. Iya. Iya, Nggak ada perbatasan ya? nggak ada. Karena sekarang sudah jadi wilayah Israel semua. Wow. Jadi dari Yerusalem, kota tua Yerusalem ke Tel Aviv udah daratan. Kecuali Yerusalem Timur itu masih wilayah Palestina. Nah, Bib, sebelumnya ketika pas Labib mau apply visa tuh, itu gimana sih prosesnya? Apakah ke kedutaan Palestina yang di Tunis atau gimana? Enggak, kalau apply visa tuh kita cari agen ya. Agen agen yang travel. Ya agen travel yang memang sudah terverifikasi sama pemerintah Israel di sana. Jadi kita nyari orang tinggal yang di sana, orang Israel yang di sana ya. Terus kita apply visa, kita isi formulir dari mereka, kita isi. Nah, pengajuannya itu selama 40 hari. Oh, 40 hari sebelum berangkat. Iya, untuk masalah tolak atau diterimanya itu urusan mereka. Urusan pihak Israel. Iya, urusan Apa pihak. biasanya ya? Berarti bisa ditolak ya? Bisa. Oh. Kalau namanya Imtiaz Zai Balkis, muslim gak sih? Kalau Imtiaz. Nama Islam gitu berarti Kalau Labib bakal juga ditolak. Muhammad ya. ada Gak apa-apa Muhammad. ya? Gak apa-apa. Karena apa ya? Paling yang nggak boleh itu nama apa sih yang biasanya nggak boleh itu? Mungkin Biasanya sosmednya. Imam nggak sih iya. yang Sosmednya namanya? misalnya Balkis nih suka ngupload aktivisme Karena Israel, pas gitu, kita- Palestina Oh, support Palestina gitu biasanya dicek. dicek kan ya sih? dicek karena pas kita isi form tuh ada kayak Sosial media. email, terus ada akun Instagram juga. Iya. Iya. Berarti Instagram kamu nggak pernah speak up tentang Palestina? Di feed gak pernah. Di feed nggak Oh, pernah, story tapi- tuh nggak kelihatan? Iya, karena story kan nggak kurang aktif juga untuk itu. Iya. Jadi aman gitu ya, bisa masuk. Aman. Dan lolos ya. Ya, lolos. Banyak kok yang ditolak gitu dari Indonesia atau dari Banyak. UK banyak. Banyak. Jadi Labib beruntung lah lolos. Perjalanannya Bib berarti dari Tunis kemana kemarin? Ke Yordan kan? Tunis, aku transit dulu di Doha. Doha kan ketemu keluarga, terus dari Doha ke Yordan. Setelah Yordan itu langsung dijemput sama mobil mereka. Agen travel Iya, yang tadi Israel agen itu. travel.
Enggak, kalau dari Yordan tuh agen travel di Yordan dulu untuk mengantar ke border Israel itu. Nanti setelah border Israel tuh mobilnya beda lagi. Baru dijemput. Iya, karena mobil dari luar Israel tuh gak boleh masuk. Berapa jam itu? Kalau dari bandara ke border Oh, sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. berarti nggak jauh ya Yordan Israel? Enggak, kan karena perbatasan West Bank apa Iya. tepi barat. Oh, Berarti kita harus nyari agen Israelnya ya? Iya, Iya. Oh, Bener. itu susah gak? enggak sih. Oh gitu. Jadi Nah, bebas. Iya, lah berarti agennya emang nggak bisa kalau agen dari luar, dari Yordan atau dari mana. Benar-benar harus agen Israel. Iya. Yang udah terverifikasi sama pemerintah Israel. Labib kan udah datang tuh ke border. Dicek apa aja Bib di border Bib, di perbatasan itu. Pas sudah nyampe border kan kita naik mobil dari yang Yordan itu. Pas mau masuk tuh biasa mobil dicek, kayak cek semua barang. Bentuknya kayak bandara atau kayak apa tuh? Bentuknya sih kayak imigrasi, Imigrasi. biasa, tapi pas mau datang situ tuh kayak dijagain tentara gitu. Tentara Israel. Jadi yang ngecek mobilnya tuh full dengan apa senjata. Wow, Iya. serem banget. Iya, kalau dilihat emang serem. Tapi banyak pas Labib ke situ banyak juga wisatawan lain. Ada. Jadi untuk bordernya tuh untuk wisatawan, turis sama untuk orang Palestina tuh beda. Iya. Jadi ya, untuk orang Palestina tuh mereka bilang bisa sampai 4 sampai 5 jam. Sedangkan kalau turis tuh 1 jam. Lebih cepat Iya. lah ya. Kalau orang Palestina susah. Susah. Malah kan ada cerita, dia tuh pas kecilnya emang orang Palestina. Kecil sama keluarganya ke Amerika sampai kuliah di sana. Nah, sampai sekarang dia belum bisa balik lagi ke Palestina, ke tanahnya sendiri. Oh, kesian banget ya. Coba misalnya ini kan dampak dari penjajahan ya, kolonialisme. Jadi bayangin kita mau masuk Palestina tapi izinnya ke Israel. Bayangin kita masuk ke Indonesia, izinnya ke Belanda misalnya dulu, atau izinnya ke Malaysia. Sakit Kalau banget itu. kan ini tanah kita loh gitu. Kalau kita orang Indonesia kan ini kita lahir di sini loh, tapi izinnya ke Israel. Ini bagian dari dampak kolonialisme, penjajahan. Makanya kan akar masalah Palestina tuh penjajahan kan, kolonialisme. Makanya kemerdekaan tuh harus diberikan secara penuh kepada Palestina, sehingga Palestina punya hak politik, punya hak tadi apa membangun Tanah. sebuah negaranya. Iya, sehingga kalau kita ke Palestina nanti ya visa mengajukannya ke kedutaan Palestina kan. Bukan ke Israel. Iya, bukan ke Israel, ini kan ke Israel. Monggo Bib, lanjut. Masuk tuh, Labib lolos ya Iya. di imigrasi. Di imigrasi nanti kita kalau di masuk Israel tuh kan biasa kalau masuk ke negara lain apa paspornya dicap. Kalau mereka nggak dicap karena apa belum resmi lah. Jadi Iya, mereka negaranya nggak iya, ada, ah. iya belum. Jadi Belum mereka terdaftar. ngasih kayak KTP gitulah Hah. untuk selama kita di sana sebagai karena kita resmi itu masuknya. KTP. Kayak tanda itu. aja gitu. Iya, Kayak tanda gitu kayak ikomah. iya. Iya. Kemas. Nah itu dibalikin lagi pas pulang. Dibalikin lagi. Dibalikin lagi. Disimpan. Oh. Dari perbatasan langsung maju tuh ke masuk wilayah Palestina. Oh, itu udah langsung masuk. Langsung masuk. Otomatis ya. Apa pertama kali masuk langsung Al-Aqsa kah apa ada Zaitun atau ada Sahara? Enggak, kalau waktu aku masuk dari border ke kota Yericho dulu. Oh iya, Yericho itu masih Iya, Palestina. Masih masuk Palestina. Itu termasuk kota paling tua katanya. Di situ ada apa aja tuh, Bib? Kalau di situ mayoritas Muslim, terus sisanya Kristen. Yericho itu. Iya, karena di sana tuh ada bukit apa ya, Mount of Time untuk apa? Di atasnya tuh ada Nyembah gitu. Iya, ada gereja, Hmm. gereja zaman dahulu katanya. Nah, terus di situ katanya ada bukit Nabi Isa. Wow. Menurut Daerah Yericho kepercayaan itu. Oh. Tapi daerahnya Nasrani. bagus gak sih? Daerahnya beda jauh sama Tel Aviv. Hotel Aviv kan udah di Modern Israel banget kayaknya. Iya, karena kan Tel Aviv udah pemerintahan Israel, Nah, sedangkan Yericho tuh masih Palestina. Aku pengen tanya deh. Hmm. Kalau misalkan bayangan kita kan yang nggak kesana itu kayak sekarang kan lagi perang gitu kan, Iya, kayak iya. dibom-bom Dari 7 gitu. Oktober dulu ya. Sedangkan gambaran yang tadi dijelasin itu kayak Tentram aja gitu. tentram aja gitu. Damai. Mayoritas Islam, terus kayak ada orang Kristen terus kayak Kristen itu berdampingan bom-bomnya gitu. di mana atau di situ aslinya nggak ada atau gimana sih aku? Atau hanya di Gaza seperti yang kita tahu. Iya. Keadaannya tuh di sana kayak gimana? Apakah emang beda-beda kota gitu? Nah, kalau sebelum ke Labib ya, Palestina itu kan kalau kita lihat petanya kan luas banget. Terus Iya. makin tahun makin sekarang Makin kecil. makin kecil.
Nah, kawasan yang aman-aman tadi Mm-mm. itu kawasan yang emang sekarang udah dipegang sama Israel. Oh. Yang aman dan juga makmur, subur, termasuk Tel Aviv. Itu pasti kawasan. Tapi di situ masih ada Palestina. Palestina kan kawasan ada berapa aja, Beb? Orang ada- Palestina masih ada gitu. Orang Palestina masih ada, Oh, gitu. tapi pemerintahan Israel. Pemerintahan Israel gitu. secara pemerintahan. Nah, Labib mungkin bisa jelasin bagaimana jomplangnya wilayah yang udah dikuasain Israel dan bagaimana wilayah yang masih Palestina. Coba Bib ceritain. Kalau Berbeda. yang di bawah pemerintahan Palestina, salah satu kan kota Yericho itu ya. Kalau kita ngomongin bangsa Arab kan terkenal dengan apa, gurun padang pasir. Itu kelihatan banget soalnya. Agak kumuh, Iya, gersang Yericho. ya. Dibandingkan dengan Tel Aviv, kayak udah banyak gedung-gedung kayak di Dubai lah. Oh, keren banget ya. Iya, udah dibangun, benar-benar udah dibangun. Terus ada metro, ada bus, kafe-kafe, kan? kafe-kafe. Kalau dibandingin Tunis? Jauh kayaknya. Oke, jauh Lebih bagus Tel Aviv. di sana, lebih teratur. Terus Al-Aqsa, Labib kan ke Yerusalem tuh, ke Masjid Al-Aqsa. Gimana Bib situasi di Masjid Al-Aqsa? Kalau situasi damai, tentram. Nah, kan kalau Bisa waktu- sholat di iya, dalam. bisa sholat. Waktu datang sana kan waktu 28 Ramadan. Itu masih rame, banyak yang itikaf, banyak yang Tapi taraweh. dijagain polisi kan? Dijagain di pintu luar ya, Polisi Israel. polisi Israel. Full senjata juga. Aku pernah denger katanya kalau mau masuk komplek Masjid Al-Aqsa itu harus dites baca Quran. Itu bener apa mitos doang gitu? Kayak masuk pesantren. Nggak, maksudnya dia bisa baca Quran masuk gitu. Aku pernah denger aja gitu sih. Itu Kalau bener apa enggak? Kemarin sih Oh, enggak ya. ketemu. Enggak ketemu ya. Kayak apa namanya itu kemarin kan sempat viral ya. Palestina itu apa damai katanya, ada orang kesana kok aman, biasa aja, damai. Oke, kita bicara damai. Labib bisa kemarin bisa sholat di Al-Aqsa atau beberapa tempat yang bisa ngafe dan. Tapi kan kalau kita bicara kolonialisme Indonesia dulu, kan gak tiap hari ada yang namanya bom bentrokan. Buktinya Soekarno bisa lahir, bisa makan, bisa hidup. Ada yang namanya pergerakan pemuda. Terus juga ada NU Muhammadiyah. NU kan berdiri ketika kita masih dijajah Belanda, juga Muhammadiyah. Ya memang secara sosial mungkin ya kita masih bisa jajan, bisa ini. Tapi kan secara politik, lihat Labib misalnya masuk ke Al-Aqsa dijagain tentara-tentara. Tertekan gitu ya. Iya, bahkan mungkin ada bendera-bendera Iya. Israel kan di situ. Bahkan malah mungkin gak ada bendera Palestina kan? Nggak ada. Kita aja nggak tahu ya Palestina itu benderanya yang mana ya. Ih, Aku nggak tahu sih. Ada. Taunya bendera putih biru punya Israel. kan Iya. dipakein sama foto profil orang. Oh, asal oh iya itu bendera Semangka, Palestina. merah, hijau, hitam, merah, hijau, putih. hitam, putih. Iya. Iya. Terus Sama yang mirip sama Jordan. Labib selama di sana kunjungan ke kota apa aja? Hari pertama ke Yericho, terus ke tentu Yerusalem, Al-Quds, terus Yerusalem ke Tel Aviv, ke Yerusalem Timur ke Masjid Ibrahimia itu. Udah sih. Berapa hari di sana Bib, kemarin? 6 hari. 6 hari 5 malam. Lumayan ya. Ke makam Nabi Ibrahim dong berarti. Iya. Masjid Ibrahimia. Dan yang bom itu yang udah hancur-hancuran itu wilayah Gaza kan? Gaza sama tepi barat mungkin yang sekarang masih rebutan tuh. Iya. Israel kan benar-benar pengen memperjuangkan tepi barat. Tapi kamu ke Gaza gak? Enggak. Kalau ke Gaza, kalau ke Gaza lalu ntar kena bom Iran gitu. Soalnya Kena rudal. jarak Yerusalem ke Gaza itu 100 km. Jauh banget berarti ya. Jauh. Terus udah dibikin tembok kan sekarang sama Israel. Oh, jadi nggak bisa masuk. Iya. Tapi sempat ada kayak kan ke Gaza nih gitu. Gak bisa ya. Gak bisa. Mau ngapain ke Gaza? Lihat sih. Setelah yang Gaza yang hancur, kota apa lagi tuh Bib yang hancur? Yang kumuh mungkin ya, yang Palestina itu. Oh yang mana? Ya kota Yericho itu. Oh. Ariha. Iya, rusak. Ariha. Nggak rusak tapi kumuh. Nggak dibangun soalnya. Iya. Nggak ada pembangunan. Karena ekonominya belum jelas. Dampak itu Israel. Iya. Dan sekarang kan apa namanya tuh
negara yang emang masih belum merdeka ya, yang dulu kita berjuangkan sama Bung Karno itu kan sekarang sisanya Palestina. Iya. Dulu kita kan ada yang namanya konferensi Asia Afrika yang di Bandung tuh tahun 55. Nah itu semangatnya adalah semangat anti penjajahan, anti kolonialisme. Dan di masa itu Tunis masih belum merdeka. Tahun 55 itu Tunis belum merdeka, Aljazair belum merdeka. Dan di situ kita Indonesia memimpin kubu Asia Afrika yang nanti melahirkan gerakan non blok. Jadi gerakan non blok itu kita gak berpihak sama Amerika dan juga gak berpihak sama Uni Soviet yang dulu berperang. Nah kemudian di situ kita menggagas sebuah wacana bagaimana kekuatan Asia Afrika ini harus menyatu menentang segala bentuk penjajahan. Salah satunya adalah penjajahan Palestina ini. Nah sekarang kita ini beruntung karena di konstitusi kita benar-benar menuliskan bahwa Indonesia itu tidak mengakui Israel. Bahkan kan kita menuliskan, kita melarang lagu kebangsaan Israel dinyanyikan. Kita melarang bendera Israel dikibarkan. Dan sampai sekarang Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ini bagian dari bentuk konsistensi. Dan Pertama, penolakan gitu penolakan. Pertama, karena sejarah kita anti imperialisme, anti kolonialisme. Yang keduanya adalah karena konstitusi kita secara resmi mendeklarasikan kalau Indonesia ini selalu akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan tidak akan membuka diplomatik dengan Israel, hubungan diplomatik. Salah satunya tadi mungkin lebih bisa tadi kan nyerita bagaimana dampak dari kolonialisme itu, dari visa aja ngajuinnya ke Israel. Iya. Itu kan bentuk dari Kayak udah diambil alih keseluruhan gitu ya. Iya, secara pemerintahan diambil alih. Kayak contohnya metro aja, yang kayak kita di Tunis kan ada metro. Itu siapa aja kan boleh naik. Iya. Nah kalau di sana tuh walaupun metro lewatin Yerusalem, lewatin sampai ke Tel Aviv, itu yang naik cuma boleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Israel yang sana. udah punya KTP Israel sana itu. ya Allah. Nah maka kadang ada pilihan nanti tuh. Iya. Di dilema. Lu mau ikut Israel, ya lu bisa hidup damai di sana. Tapi kalau kalian ya mau tetap ya udah Palestina gitu, ya udah mungkin jangan harap besok masih hidup gitulah, karena bakal sengsara terus. Sedih banget ya. Maka mereka bisa menggadaikan Kayak cerita Tunis ya berarti mau ikut KTP Perancis apa tetap jadi Iya, dulu ada yang Tunis. namanya peristiwa tajnis, jadi pindah ke warga negara. Ini mau pindah ke warga negaraan, kalau pindah warga negaraan semuanya Aman. dan kita yang urus Israel. Nah sekarang kan pilihannya ada juga yang mendorong two state solution. Iya. Jadi solusi dua negara. Jadi oke, dibagi aja deh mana Israel mana Palestina. Tapi kan di situ ada juga kubu yang nggak bisa. Ini Nggak semuanya adil Israel. pembagiannya ya. Iya ini semuanya Palestina, semuanya itu. Israel itu nggak ada. Karena katanya juga setelah dibagiin tuh kayak nggak adil gitu loh pembagiannya. Iya. Sampai sekarang kan banyak yang dicaplok juga wilayah-wilayah Palestina. Ada juga yang kubu yang ya kita Israel. Gitu. Nah, ini kan bagian dari sampai sekarang PBB bahkan negara yang mengatakan digdaya gitu seperti Amerika sampai sekarang kan nggak sanggup memberikan solusi atas peristiwa ini gitu. Peristiwa kolonialisme Israel ini. Kita bilangnya bukan perang, tapi ini bentuk kolonialisme, penjajahan. Bahkan kan terbaru berapa orang? 200 lebih. 100 juta ya? 100 ribu. Dari mulai jurnalis, anak-anak, perempuan, semuanya kan dibunuh gak karu-karuan gitu kan. Dan semuanya dunia sekarang diam gitu. Gak bisa berkutik sama sekali. Sebenarnya PBB berusaha mencari solusi atau enggak sih? Iya, tentu semua di PBB kan setiap negara memberikan sebuah statement. Termasuk Indonesia kan Bumelu kemarin di hukum internasional di Belanda di Den Haag itu mengajukan statement. Tapi kan PBB ini sebuah sistem yang dulu dikritik Bung Karno juga, yang tidak benar-benar membangun sebuah semangat kemanusiaan yang utuh, yang hakiki gitu. Masih semangatnya adalah semangat untuk menguasai dunia gitu-gitu. Seperti Amerika dan negara-negara di Eropa kan ya keberpihakannya bukan kepada kemanusiaan yang hakiki. Gak ada spiritualitas, gak ada sebuah nurani gitu kan ngelihat semua ini. Terus pulang tuh Bib, kapan pulang dari Palestina? 2 hari setelah Id. 2 hari setelah Id. Iya.
Labib pulang, rudal Iran sampai tuh Iya. Kemana? Ke situ? ke Israel. Iran ngirim rudal. Iran Israel. Ke tempat yang kamu datengin itu? Iya. Rudalnya? Iya, ke di situ ke Israel, Ke ke kawasan, markasnya itu. ke markas Markas Israel. tentaranya Israel di kawasan Palestina. Aneh pulang pagi ke Yordan terus langsung terbang kan ke Istanbul. Iya. Untungnya udah di Istanbul. Misalkan masih di Yordan itu udah nggak bisa terbang pesawat. Iya, iya. Iya, Karena kan benar-benar. ditutup Semua apa, penerbangan bandaranya. ya? Benar. Terus rudalnya kan lewat atas Yordan soalnya. Dan sekarang iya, dan sekarang itu pengungsi warga Palestina yang ngungsi itu udah lebih dari berapa ratus juta. Ada bagi di Yordan, di Lebanon, di Suriah, di mana-mana kan. Padahal kan Palestina ini orang-orangnya kan apa namanya itu, orang-orang cerdas juga. Sayang banget ya. Barangkali apa hikmah yang bisa Labib atau harapan yang bisa Labib berikan nih dari kunjungan ke Israel ke Palestina kemarin? Apa ya? Hikmah perjalanan. Jalannya sih berbaik sangka. Berbaik sangka. Kenapa tuh? Jadi kalau kita berburuk sangka tiba-tiba didor lagi. Gitu. Oh, jadi jangan berburuk sangka. Kayak gimana sih? Palestina itu kayak menakutkan, ternyata enggak semenakutkan itu. Gitu. Ya mbak, misalnya Labib di imigrasi. Kalau Labib agak mungkin cemas atau gimana, mungkin Labib gak bisa masuk. Oh gitu. Oh. Iya. Jadi berbaik sangka kalau Berbaik misalkan tentaranya tuh baik. Ya lolos lah, Labib pasti lolos masuk gitu. Karena kalau misalnya Labib ditolak tuh balik lagi ke Yordan Labib. Terus ya yang pelajaran pentingnya bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu kan pembukaan undang-undang kita, dan harapannya kita Indonesia terus konsisten mendukung Palestina zahiran wa batinan. Iya. Udah ya, mungkin itulah teman-teman Kopiah perjalanan dari Labib, cerita dari Palestina yang kemarin Ramadan kemarin Labib baru dari Palestina. Terima kasih banyak Labib atas cerita-ceritanya. Sami-sami. Dan juga Balkis Nabila atas udah mendampingi dialog dan diskusi, atau bukan diskusi, sharing ya. Sharing. Sharing di Ngobrol-ngobrol video, nggak sih? ngobrol-ngobrol di Santai. video kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you.